Baraya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Guru Gembul Channel. Selamat datang kembali. Ada bahasan, kali ini kita punya bahasan tentang ateisme. Karena ateisme itu sedang berkembang di Timur Tengah dan pertumbuhannya pesat sekali. Jadi kita akan bahas ini. Kalau Baraya yang sangat beragama dan tidak suka sama ateisme, silahkan jadikan materi ini sebagai pelajaran. Kalau Baraya yang ateis beneran dan nonton ini, ya itu mah terserah saja. Silahkan nonton juga. Yang penting mah nonton. Kalau lebih kurangnya punya komentar yang bagus atau yang jeleknya silahkan di komen, tapi bahasanya yang sopan santun ya, biar kita bisa diskusi secara terbuka tanpa ada emosi-emosian gitu. Oke, Baraya, 2019 ini dua media besar di internet itu menceritakan tentang ateisme yang berkembang di Timur Tengah, Tempo dan Tirto. Saya suka baca dua itu. Nah, Tempo dan Tirto itu menceritakan bahwa ateisme di Timur Tengah yang menjadi basis orang-orang Islam atau yang disangka menjadi basis orang-orang Islam itu sekarang sedang merebak pesat. Kita sudah tahu kalau Eropa itu sekarang sudah tidak lagi menjadi benua Kristen. Bisa dikatakan Austria yang paling Kristen banget, iya, Polandia, iya, tetapi sebagian besar Eropa sudah kehilangan sentimen keagamaannya, sudah kehilangan rasa keberagamaannya. Di Swedia, di Norwegia itu bisa sampai 80-85% orang ateisnya. Apalagi di negara-negara Eropa Timur bekas jajahan Uni Soviet. Nah, jadi itu nggak heran. Ateisme di sana itu nggak heran. Tetapi ini muncul di Timur Tengah yang katanya sangat religius, yang katanya sangat agamanya ketat, dan seterusnya. Tetapi sekarang kita lihat yang pertama itu adalah Iran. Tuh, Iran tuh. Di Iran itu perkembangan ateisme sangat pesat. Dan ini adalah negara Timur Tengah yang paling awal pertumbuhan ateisme pesatnya itu di Iran. Kenapa orang-orang Iran itu banyak yang ateis? Alasan mereka kalau diwawancara, kenapa lu jadi ateis gitu? Karena ini inti dari jawaban mereka ya. Karena mereka tidak bisa membedakan mana agama dan mana kepentingan politik. Jadi ketika pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang tidak populer, misalkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak menyenangkan rakyatnya, mereka mengutip Al-Quran, mereka mengutip hadis, mereka mengutip dan menyatakan bahwa itu adalah bagian dari syariah Islam. Jadi, dan ketika itu di demo, pendemonya juga menyatakan bahwa demo protesnya itu adalah bagian dari syariat Islam. Jadi orang-orang di Iran pada waktu itu, sampai pada saat ini juga, mereka tuh benar-benar bingung. Ini agama yang membawa ketentraman, kedamaian, tapi malah ribut-ribut, perang-perang, dua-duanya mengatasnamakan agama. Saya bingung, saya galau. Pas saya lihat pemerintah misalkan mengeluarkan kebijakan yang jelek dan mengutip ayat Al-Quran, oh ternyata kebijakan ini berasal dari Al-Quran. Kan begitu. Akhirnya Iran adalah negara paling awal di Timur Tengah yang perkembangan ateismenya itu pesat sekali. Ada yang pindah ke Kristen, ya pindah ke Kristen hanya sekitar 160.000 orang. 160.000 orang. Ya, tapi itu dalam jangka waktu sekitar 15 tahunan. Tapi lebih banyak ke pindah agamanya itu ya, pindah agamanya itu ke sekte-sekte spiritualis. Jadi yang sufi ekstrim, tidak saya bertuhan tapi tidak beragama gitu. Ada juga yang ke ateis, Iran. Kemudian ada juga Mesir. Mesir itu juga sekarang Mesir itu beberapa tahun yang lalu pernah diklaim sebagai negara paling beragama karena orang-orang yang diwawancara kebanyakan memang sangat peduli pada agamanya dan menganggap agama itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Itu Mesir. Tetapi data yang disebutkan, mana saya lupa datanya. Tapi ada data yang disebutkan bahwa Mesir itu sekarang sekitar 10 juta orang dari 87, artinya lebih dari 10%. Dari 87 juta orang Mesir, 89 sekarang mungkin ya, 10 jutanya itu sekarang menyatakan diri sebagai ateis. Apa alasan mereka menjadi ateis? Alasannya hampir sama dengan Iran. Mesir itu kan pernah terimbas Arab Spring, pernah terimbas perang gontok-gontokan untuk menjatuhkan pemimpin dan menggantikan dengan pemimpin yang lain gitu. Nah, sama ternyata di Mesir itu kekerasan itu dilegitimasi oleh agama. Jadi orang-orang ulama-ulama fatwa-fatwa ulama itu perang gitu.
fatwa ulama ini menyatakan bahwa kelompok itu kafir, fatwa ulama ini menyatakan bahwa kelompok itu kafir. Padahal itu sebenarnya adalah kelompok-kelompok politik. Jadi orang sudah benar-benar tidak bisa membedakan apakah ini kepentingan politik, apakah ini agama. Karena dua-duanya pakai dalil agama dan dua-duanya demi pembenaran kebijakan politik dan pembenaran kelompok politik. Gamang, bingung, tidak peduli, akhirnya ya udah saya menyatakan ateis saja. Kalaupun Tuhan itu ada, maka seharusnya dia tidak membiarkan hal ini terjadi. Itu kata orang-orang Mesir. Baraya Baraya harus paham kalau sekarang Baraya mengernyitkan dahi, aduh kok bisa gitu sih alasannya gak gini. Cobalah Baraya jadi ayah atau jadi ibu, kemudian ada anak yang umurnya 1 tahun atau 2 tahun, kemudian dia diledakkan oleh teroris, yang teroris itu teriak-teriak Allahu Akbar. Maka mungkin saja iman Baraya itu akan benar-benar terguncang. Anak keluarga yang paling disayangi diledakkan, dan yang meledakannya mengatasnamakan Tuhan. Kan ya di Indonesia tidak terbayang bagaimana ceritanya kok jadi ateis hanya gara-gara konflik. Tetapi di Timur Tengah itu kondisinya seperti itu. Makanya akhirnya banyak sekali di Mesir, kita sekarang masih bahas Mesir, yang menolak beragama dan lepas, dan itu jumlahnya 10 juta. Artinya itu lebih banyak daripada Kristen Koptik di sana sekarang. Ya maaf. Kemudian di Saudi Arabia juga perkembangannya sangat pesat. Padahal Saudi Arabia adalah negara yang pusat kiblatnya orang-orang Islam. Kenapa juga ateisme di sana berkembang? Sama. Alasannya itu adalah bahwa pemerintah Arab Saudi misalkan sekarang menyerang 2 negara sekaligus. Yang satu menyerang ke utara Suriah untuk menggulingkan pemerintahan, dan yang satu lagi menyerang ke Yaman untuk mempertahankan pemerintahan. Dan Saudi Arabia sering menggunakan senjata-senjata dari Amerika Serikat, dari Israel, klaim media massa, menggunakan senjata-senjata dari orang kafir, tapi digunakan untuk membunuh orang-orang Islam. Ada orang Yaman, 1 bis penuh, bis sekolah, anak-anak mau berangkat ke sekolah, kena bom rudal dari Saudi Arabia, meninggal semua. Nah, sekali lagi Baraya, kalau Baraya jadi orang tua dan kemudian melihat bahwa yang meledakan, maaf sekali, ini tragis, yang meledakan, yang membunuh sanak keluarga kita itu adalah orang-orang yang berteriak takbir atau mengatasnamakan agama, itu iman langsung goncang itu pada waktu itu. Makanya di Arab Saudi itu katanya sampai 15% menyatakan saya tidak peduli lagi pada agama, dan 5% menyatakan benar-benar tidak beragama lagi sekarang. Katanya begitu. Ini sekali lagi datanya silahkan aja dicek di Google. Saya lupa, padahal saya nyantumin data di sini dari Ponda gitu atau dari mana saya lupa. Tetapi yang jelas Tempo dan Tirto sekarang sama-sama memberitakan hal itu. Ya beberapa hari kemarin gitu, maksudnya beberapa bulan kemarin. Begitu. Ini jadi keprihatinan kita bersama. Kita harap bahwa Timur Tengah tidak lagi bergolak. Ada lagi cerita di Turki. Nah, Turki juga sama. Turki tidak banyak kasus kekerasan seperti di negara-negara yang saya sebutkan sebelumnya. Tetapi Turki punya masalah di Erdogan-nya. Jadi Erdogan itu sekarang presiden, sebelumnya Perdana Menteri, presiden yang sangat Islami, presiden yang sangat taat beragama. Tetapi justru karena taat beragama itu, dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro untuk mayoritas kalangan beragama, tetapi ditentang oleh kalangan yang tidak beragama. Kan di Turki itu sekuler, jadi pihak-pihak yang mendukung sekularisme itu marah sama Erdogan sekarang itu. Nah, kalau dulu yang sekuler dan yang Islami itu sama-sama menyatakan keislamannya, tetapi sekarang yang Islaminya menjadi kuat gara-gara mendukung Erdogan dan didukung oleh Erdogan, sedangkan yang sekuler itu banyak yang akhirnya menjadi ateis gara-gara kok saya jadi dilecehkan, kok saya jadi dipinggirkan, kok pendapat sekularisme saya yang itu katanya bermula dari Ataturk sekarang jadi diabaikan. Nah, ya terserah Baraya menganggap itu benar atau salah, tetapi di Timur Tengah, di Turki jajak pendapatnya seperti itu, dan sekarang katanya orang ateis naik sampai 3 kali lipat di Turki sejak masa pemerintahan Erdogan. Datanya benar atau salah, silahkan kunjungi, tetapi media-media arus utama menggambarkan yang seperti itu. Baraya begini, agama itu memang masalah yang sensitif, apalagi untuk orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang menganggap agamanya itu sangat tidak bisa lepas dari dirinya gitu. Bahkan saya pernah sampaikan di episode yang sebelum-sebelumnya,
bahwa Islam itu adalah agama yang tidak bisa disekulerkan gitu. Kalau Kristen sekarang sekuler, menerima sekuler, oke, okay. Buddha oke, okay. Tetapi Islam itu sangat susah untuk disekulerkan karena Nabi Muhammad sendiri adalah tokoh negara, bukan hanya tokoh spiritual. Oke, okay, Baraya, itu saja, itu data-datanya. Semoga kita bisa ambil pelajaran bahwa ketika mencampur adukan antara politik dengan agama itu ternyata resikonya besar sekali. Saya bukan orang sekuler, saya percaya bahwa agama itu, prinsip-prinsip agama itu harus menjadi dasar bagi tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan politik. Tetapi saya sangat menolak keras kalau ada agama itu dijadikan sebagai alat-alat bagi kebijakan-kebijakan politik. Kemarin kita telah melalui pemilu di Indonesia yang kedua belah pihak membawa sentimen-sentimen agama untuk memperkuat kedudukannya. Saya menganggap itu sebuah masalah besar. Sekali lagi, saya bukan orang sekuler, apalagi saya bukan orang ateis. Saya menganggap agama itu harus ada dalam kehidupan berpolitik kita, tetapi bukan sebagai tunggangan, tetapi justru sebagai hatinya. Karena agama itu penting, karena nilai-nilainya itu abstrak, dan nilai-nilainya itu abadi, langgeng. Ya, masyarakat tidak bisa mengganggu-gugat itu, karena itu abstrak gitu. Tidak bisa dibuktikan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kapan-kapan kita akan bahas lagi tentang ateisme. Ini baru contoh kasus. Kita belum bahas ateismenya sendiri. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.